So, kita akan masuk ke kuliah berikutnya. Materinya kita ambil dari MMDS dan CS 246 ya. Sebaiknya kalian masuk ke CS 246. Ini tiap tahun diperbaharui di Stanford. Di sini ada materinya. Kalian bisa lihat, hari ini kita akan masuk ke clustering. Belajar tentang clustering techniques. Oke. Course ini itu pakai buku MMDS, jadi sama aja sih sebenarnya. Cuman di course-nya dia urutannya dia balik-balik ya. So kita akan belajar tentang clustering. Pertama, understand dulu clustering itu apa. Ini banyak dipakai di bioinformatics, di machine learning waktu kita perform exploratory analysis, di deep learning kalau kita pengen investigate features di dalam data. Ini salah satu method yang widely used ya. So, problem statement-nya adalah kalau saya punya data points, cari notion of distance. Ingat, ini notion of distance, bukan benar-benar distance doang, tapi notion of distance itu artinya definisinya bisa banyak. Oke. Dari group point itu kita cari yang mana distance-nya mengelompok atau membentuk cluster. Oke. Karena data itu high dimension, maka distance measure itu kadang-kadang yang paling obvious, paling gampang kita pahami adalah Euclidean space. Kayak Cartesian koordinat 3 dimensi itu Euclidean. Tapi juga ada cosine distance, Jaccard distance, edit distance. Juga ada space yang lain seperti Hilbert space, reproducible kernel, Hilbert space. Di dalam matematik, karena kalian anak matematik, ada kuliah biasanya di advanced level namanya functional space, di mana kalian bisa bikin space baru, di mana properti yang kalian pengen cluster itu lebih terlihat di space itu. Oke? Contohnya adalah reproducible kernel Hilbert space atau space-space lainnya. So, ini contoh bahwa ada data kita cluster dan juga ada outliernya. Bayangkan big data yang kita berurusan di sini, misalnya data dari foto-foto yang ada di astronomi, ya. Datanya pasti besar sekali. Oke, bayangkan kalian kerja di Netflix atau di uh, penjualan lagu, ya. Akan banyak lagu, ada genrenya, ada customernya, kalian harus cluster. Oke, banyak sekali case di mana ini dipakai di industri, bahkan even termasuk bagaimana kita mengcluster dokumen. Oke, misalnya datanya adalah dokumen, gimana kita cluster dokumen yang banyak sekali ya, misalnya dokumen hukum, legal ya, atau dokumen-dokumen perundang-undangan dan lain-lain sebagainya. So, tadi saya bilang notion of distance, jadi not necessary as a distance dalam arti fisika, ya, tapi notion of distance ini bisa dibilang similarity, measure of similarity, ya. Ini perlu kalian lihat case by case yang mana yang cocok. Karena clustering itu adalah very hard problem. Ini unsupervised problem. Kalau saya dikasih data, saya come up dengan cluster seperti ini dalam 2 dimensi, kalian bisa come up dengan different cluster. Ini banyak terjadi di genomic misalnya. Di saat kalian lakukan interpretasi, ada yang pakai clustering teknik A, B, C, output clusternya bisa berbeda-beda. Oke? So, dia menjadi hard karena terlihat gampang dalam 2 dimensi, tapi kalau kalian dalam higher dimension, kalian perform dimensionality reduction, kalian kecilin dalam 2 dimension, kalian bisa come up dengan different cluster, even the same data. Oke? Dan juga dia terkena curse of dimensionality, bahwa kalau saya cluster data dengan 10 features, hasilnya tidak lebih baik kalau saya cluster data di 3 features atau 4 features. Oke?
bahwa semakin tinggi dimension dari data tersebut, semakin mempersulit clustering. Oke? So, cost of dimensionality dalam clustering itu mungkin bisa dijelasin dengan gambar ini, bahwa setiap titik-titik data itu semakin jauh dalam each other ketika dimensinya bertambah. Oke? Misalnya saya punya cube, ya. Satu unit cube. Di dalam cube yang kecil, warna merah itu ada titik data. Kalau dimensinya saya besarin, ya, semakin jauh dia each other. Oke? So, apa aja clustering teknik yang sering dipakai? Nanti kalian bisa lihat di sini detail matematiknya di buku dan di slide ini. Tapi saya lebih senang pakai animasi ini. So, bisa dibilang tekniknya terbagi 3 bagian besar. Ada yang partition based, ada yang linkage based, ada yang density based. Make sure kalian understand pakai tools ini sebelum masuk balik ke slide, ya. Kita pilih dulu datasetnya, misalnya, oh, wait, kita harus pilih algoritma dulu. Terus saya pilih misalnya simple pattern, uh, yang simple aja dulu. Oke. Oke. So, K-means clustering, saya define satu bentuk distance. Let's say Euclidean distance. Ini very simple distance, jarak antara dua titik dalam koordinat Cartesian. Itu adalah absolute value kuadrat. Dijumlahin semua, diakarin, kita minimizing jarak tersebut. Dan yang disebut K-means, itu algoritma pseudocode-nya berjalan samping kanan. Kompleksitinya K dikali N dikali T, dia akan choose K objek sebagai initial cluster randomly. Setelah itu dia hitung mean point atau centroid, dan dia iterate. Sampai dia dapat clustering. Tapi di sini dia bilang ada 3 cluster. Bagaimana kalau saya bilang ada 5 cluster? Tetap dia akan cari 5 cluster. Oke? Di K-means, kita harus tentuin jumlah clusternya. Bagaimana dengan isodata? Ini another algorithm dari seperti K-means. Dia tetap pakai distance yang sama. Kalian bisa pakai Euclidean, Manhattan, dan lain sebagainya. Let's say saya pakai Manhattan. Saya change misalnya code clusternya seperti ini. Maka dia juga akan menghitung bedanya sama K-means. Dia punya max iteration yang jadi parameter, minimum points, minimum distribution, dan standar deviasi yang kalian bisa set. Jadi kayak parametric K-means. Oke? Saya lanjutin, saya ganti ke link base. So, link base ini pangkat 3, N pangkat 3, artinya apa? Lebih mahal, ya. Saya pilih distance-nya misalnya Euclidean distance, yang disebut linkage, ya. Dari setiap data ini dia akan bikin dendrogram, dia akan ukur distance atau proximity matrix dengan pakai single link atau single linkage. Dia ukur dari setiap data itu linkage-nya. Ini akan membentuk dendrogram. Lihat di bawah dia lagi build dendrogramnya, ya. Kalau single linkage artinya dia cuman ke link tetangga-tetangga terdekatnya. Oke? Dia bikin dendrogramnya ini agak lama karena memang dia N pangkat 3. Oke? Dia akan mencari dari ini linknya kemana, nanti linknya dia gabung-gabungin, kayak dia membentuk tree. Oke? Tree-nya digabung-gabung, lihat, dengan satu notion of distance. Oke, setelah dapat tree, dia dapat. Bagusnya ini adalah kita tidak menentukan jumlah cluster. Oke? Kalau complete linkage, ini tentu saja akan lebih lama lagi karena dia join the cluster secara komplit, ya. Oke.
Nanti kalian bisa play around this. Ada yang single, complete, average, median, centroid linkage. Saya lanjutkan dulu ke teknik berikutnya. Saya pilih shape data yang lebih kompleks, misalnya seperti ini. Saya pakai DBScan. So DBScan, inputnya adalah epsilon dan minimum points. Oke, kita harus kasih inputnya. So, algoritmanya bekerja, dia akan select unprocessed data point P ya, yang dia retrieve dari satu density yang dia define dari bentuk epsilonnya. Lebar dari epsilon, tuh lihat. Nanti dia scan, dan dia akan find di dalam sini, oke, ada 6 cluster. Kita nggak nentuin jumlah clusternya, tapi dia akan find jumlah clusternya. Menurut dia, kalau saya set epsilonnya seperti ini, maka dapat 6 cluster. Another way, ini pakai teknik dalam fisika, itu pakai kayak sinar, optik. Ya, ini harga komputasinya N log N kurang N kuadrat. Oke, dia akan ya kayak disinarin, terus dia ke reach nggak dari situ, dia akan bikin plot yang namanya reachable plot. Oke, so apa yang bisa kalian pelajarin di sini bahwa different teknik, different result. Oke, ada yang kita tentuin jumlah klasternya, ada yang dia yang nentuin, algoritmanya yang nentuin, dan komputasi kompleksitinya beraneka ragam. Oke, now balik ke materi. Jadi kalian udah lihat tadi bagaimana itu notion of distance-nya. Oke, sekarang kita coba. Oh, tadi saya di slide yang ini ya. Oke, ini tadi kalian udah lihat dendrogram yang agglomeratif, hierarchical ya, pakai clustering. Distance di sini, apakah kita pakai Euclidean atau non-Euclidean distance? Ya, kalau relation antara titik data itu dalam low dimension, linear, mungkin Euclidean bagus. Tapi kalau kalian berusaha sama non-linear relationship dalam data dalam high dimension, mungkin Hilbert space lebih bagus. Cuman karena ini materi dasar, kita nggak bahas sampai ke Hilbert space. Tapi kalau kalian nulis paper nanti, kalian harus selalu bandingkan antara Euclidean space dengan Hilbert space, seperti reproducible kernel Hilbert space, untuk melihat kelakuan dari data kalian in different space. Karena kalau cuma Euclidean space, kadang-kadang tidak cukup untuk high dimension nonlinear data. Oke, kalau datanya besar sekali, kita harus punya strategi in memory clustering, karena nggak mungkin saya load semuanya masuk ke memori. Di sini kalian bisa pakai teknik-teknik loading in memory, ya. Nanti belajar sama JC apakah pakai Spark. Spark itu parallelism platform, ya, yang sering dipakai untuk big data. Apache Spark. Kalian bisa lihat bagaimana implementasi ini dalam Apache Spark. Ini contoh another thing di teknik hierarchical clustering. Tadi kalian udah lihat demonya, jadi bisa saya percepat slide-nya ya, supaya kalian lebih banyak praktek dengan JC. Dalam Euclidean space, again, kalau Euclidean space harus data-data dengan dimensi kecil, ya, dan juga relation atau pola dalam datanya itu almost linear. Tapi kalau kalian berurusan dengan data-data yang highly dimension, non-linear, think of another space. Ini contoh hierarchical clustering. Bagaimana dengan case-case non-Euclidean? Ya, sini juga dibahas. Oke, unfortunately non-Euclidean space kayak Hilbert space sulit untuk divisualisasikan karena dia norm space ya. Yang bisa kita visualisasikan easily ya Euclidean space, makanya banyak materi perkuliahan itu di Euclidean space. Oke. Ini saya percepat, nanti kalian baca, lihat ya. Jadi setiap algoritma
pasti ada plus minusnya. Kalian bisa lebih cepat belajar di EduClass. Tapi di buku MMDS kita ini juga banyak insight yang bisa kalian pelajarin, ya. Intinya tidak ada best clustering method, ya. Dua orang dikasih data yang sama bisa come up dengan different cluster. Bagaimana untuk diinterpretasikan? Ya kita lihat klasternya secara visual. Meskipun ada teknik-teknik lainnya untuk mengukur kualitas dari clustering, tapi karena ini unsupervised, artinya saya nggak punya ground truth bahwa cluster saya yang paling benar atau cluster orang lain salah, gitu ya. So, ada case-case tertentu, misalnya di centroid base, di mana terjadi convex cluster. Istilah convex ini datang pasti dari optimization, ya. Convex, non-convex optimization, ada fungsi yang convex dan non-convex, gitu ya. Juga ada case di mana terjadi concentric cluster pada saat hierarchical model. Case-case seperti itu perlu dihandle dengan baik di saat kalian ketemu case convex maupun concentric, di mana senternya terlihat seperti different cluster, tapi senternya sama. Ya. Next, K-means clustering ini yang paling obvious, paling gampang. Pick misalnya pakai Euclidean distance, tentuin jumlah clusternya, nanti ukur dia punya distance terhadap centroid, nanti ketemu di ininya. Ini gampang karena sebenarnya kita udah tentuin jumlah clusternya, ya. Algoritmnya ada yang kayak Lloyd algorithm dan lain-lain. Tadi udah ada di EduClass juga. Oke, ini dibahas lebih banyak tentang ini ya, K-means clustering. Oke, saya percepat supaya kita bisa cover lebih banyak materi. So, bagaimana saya pakai K-means? Ingat K-means itu datanya langsung di-load di algoritma, di memori. Bagaimana kalau datanya besar banget dan memori saya nggak cukup? So, ada banyak extension K-means untuk big data. Salah satunya BFR, Bradley, Fayad, dan Reina. Ini nama orang peneliti, ya. Jadi dia assume bahwa klasternya terdistribusi normal sekitar centroid dari Euclidean space. Oke? Ingat, Euclidean space. Oke? Di saat non-Euclidean space, kalian harus cari di paper gimana cara melakukan BFR di non-Euclidean space. So, idenya dibanding kita keep point-pointnya, dia keep summary statistiknya aja. Oke, ini pseudocode-nya ada 6 step, jangan dihafalin. Once kalian tahu bahwa ada namanya BFR algorithm, minta di ChatGPT, dia menghafal lebih baik dibanding kita semua. Oke, so saya percepat. Intinya ini adalah varian K-means yang bisa untuk big data. Jadi K-means versi big data. Oke, nanti kalian bisa lihat lebih detail di slide dan buku MMDS. Supaya materinya bisa kelar dalam setengah jam, saya move ke next. The Cure algorithm. Bagaimana K-means bisa kita extend untuk big data on arbitrary set. Oke, nama algoritmanya clustering using representation. Artinya apa? Saya masih di dalam Euclidean pakai Euclidean distance, ya, tapi tidak ada asumsi tentang shape dari clusternya. Oke, ini agak berbeda dengan BFR dan K-means, ya, karena BFR dan K-means assuming bahwa klasternya normally distributed. Ini contoh Stanford Salary. Setelah dia lakukan cure, ya, ini algoritmanya bekerja gimana? Ada dua pass algoritma. Pass satu dia pick random sample, oke, taruh di main memory, terus dia pick representation points dari tiap cluster. Oke, nanti kalian bisa coba implement cure algorithm, BFR algorithm, tapi ingat itu baru varian-varian dari K-means. Di dalam sini, ini tadi kalian lihat ada banyak algoritma, ya. Bagaimana varian-varian big data misalnya untuk DB scan atau optics.
Ya, kalian bisa cari di paper, tapi saya rasa itu knowledge yang sudah banyak di paper, dan kalian bisa implement bareng JC untuk menggunakan Apache Spark misalnya untuk parallelismnya. Kalau kalian senang pakai Rust, Rust provide in-language parallelism menggunakan Rayon, Crates, ya. Mudah-mudahan kita bisa punya buku MMDS versi Rust. Kalau ada yang tertarik join the project, sebenarnya udah ada projectnya di KevNote, tapi saya butuh bantuan dari mahasiswa yang mau untuk membuat versi Rust dari MMDS book. Oke, so kuliahnya, materinya saya cukupkan sampai di sini. Oke, jadi clustering, ada hierarchy method, ada simple method kayak k-means dan ISO partition base, ya, kayak k-means dan ISO data, ada linked base, ada density, dan ada varian big datanya. Di CS 246 cuma dibahas sampai k-means versi big data, dia perkenalkan BFR dan CURE. Tapi kalau kalian ketemu case-case lain, itu masih banyak method-method big data lain untuk linkage dan density base. Kalian bisa belajar pakai ChatGPT atau pakai Claude untuk implement. ChatGPT dan Claude juga udah di-train dengan banyak sekali papers. Jadi kalau kalian mau nyari, misalnya coba cari DB-Scan versi big data, apa aja opsinya, bagaimana kompleksitinya, bagaimana pseudocode-nya, itu let the AI working for you. Ya, kalian ada di zaman AI di mana pengetahuan manusia dikumpulin data-datanya, dimasukin ke dalam satu language model yang kita sebut large language model. Ini beda sekali dengan zaman saya, di mana waktu saya belajar di UI soal clustering, saya harus pergi ke perpustakaan. Misalnya saya dengar ada pembelian buku baru dari luar negeri, itu pasti saya yang pertama masuk ke perpustakaan UI ngelihat. Sekarang perpustakaan terbesar itu within your hand. Kalian bisa install aplikasi GPT atau DeepSeek on mobile phone, langganan, dan you got the biggest library in the world. Dan kalian bisa berinteraksi ke situ, minta code di situ, ya. Jadi embrace AI supaya kalian bisa belajar lebih cepat. Uh, Cukup materi untuk hari ini. Silakan Jesse, masih ada waktu 35 menit sebelum kita masuk ke kuliah deep learning. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk perkuliahan Big Data Mining siang hari ini ya. Seperti biasa kita coba implementasi beberapa materi yang tadi udah dijelasin juga ya, tentang clustering terutama. Coba saya screen terlebih dahulu. Oke, eh, oke. Seperti biasa ya, kita coba bantu dengan bantuan ChatGPT ya, kita coba untuk mengimplementasi tadi metode-metode dari clustering yang udah dijelasin juga dari si CS246 juga, yang Oxford. Dan juga kita coba mau implementasi yang tadi ada di EduClass ya, salah satu visualisasi yang bagus juga, ini lengkap. Nah, tadi juga sempat beberapa dijelasin contohnya ya, misalnya kita pakai K-means, terus kita pakai yang equal circle. Nah, hasilnya gimana, algoritmanya kerja per stepnya. Nah, ini contoh salah satu implementasi di K-means ya. Jadi ada tiga blob kayak gini, nanti dia coba cari kira-kira sentroidnya itu di mana, atau pusat data dari setiap cluster itu di mana. Nah, kita pertama-tama bakal coba implementasi ini dulu, implementasi dari K-means, nanti juga uh, ada yang pakai DB-scan dan macam-macam. Oke, bisa dibuka dulu mungkin ya uh, untuk ChatGPT dan juga Google Colab-nya. Kita langsung prompting aja. Oke, untuk
yang K-means kita coba minta ChatGPT buat uh, give, give me Python code to create and plot synthetic data set, synthetic, synthetic data for clustering. Nah, kita coba simulate yang kayak bentuknya kayak gini ya. Ada 3 blobs kayak gini. Wait, 3 blob. Kita kasih tauin Google Colab. Nah, di sini dia kasih codingannya ya. Jadi pertama dia bikin ada function. Jadi dari library sklearn ini dia tuh udah ada helper function ya untuk melihat untuk membuat blobs kayak gini. Kita coba aja untuk hasilnya kayak gimana. Coba run. Oh, masih connecting. Kita coba tunggu. Oke, ini zoom out. Oke, di sini dia udah ngasih contoh ya. Jadi mungkin ini tempatnya dia lebih ngacak ya, nggak begitu mirip sama ini. Tapi secara garis besar dia ada kebayang. Jadi ada klaster pertama, klaster kedua, dan klaster tiga. Nah, dari sini dia udah dibuat dari ininya, dari fungsi Maxbox ini. Dan sebenarnya di sini kelihatannya udah dikasih warna ya. Tapi sebenarnya kalau dari datanya aja, dia itu uh, belum ada ininya, belum ada, belum diklasifikasiin lah. Dia masuknya klaster mana. Jadi raw datanya itu seperti ini. Nanti kita coba implementasi dari K-means untuk dia uh, klasifikasi ini mana klaster tertentu. Kita bisa langsung tanya aja ChatGPT. Sorry. Kita minta seperti misal, jadi bikin misal baru biar dia ngulang-ngulang codingan yang udah pernah dia tulis to implement K-means clustering on previous data. Sorry. Dan kita juga mau minta dia nunjukin centroidnya di mana. The centroid. Kita coba dulu. Di sini jadi sklearn ini juga median ya. Jadi ada kelasnya untuk implementasi dari K-means. Di sini ada beberapa parameter yang dikeluarkan ya. Tadi kan udah jelasin juga kalau K-means itu dia harus nge-input banyak cluster yang dia bakal cari gitu ya. Di sini bisa diganti-ganti juga, misalnya kalau dianggap dari data yang kita lihat data ada 5 cluster, berarti kita set key-nya sama dengan 5. Kalau ada cuma 3, di sini ada 3 blocks ya, berarti 3 aja. Misalnya mungkin beberapa data set yang lain, misalnya ada yang kayak gini, berarti kita set key-nya itu 4. Nah, kalau pakai K-means ini, kita harus nentuin sendiri berapa key atau berapa cluster yang ada dalam dataset. Jadi kebanyakan perlu tahulah bentukan datanya itu seperti apa. Ada beberapa cara, tentu ada beberapa cara ya untuk nentuin nilai K yang paling optimum atau base-nya itu berapa gitu. Nanti kita coba searching-searching juga dan coba tanya ChatGPT aja. Kita coba copy implementasi yang ini dulu dari K-means yang ini. Nah, oke. Di sini dia udah ini ya, udah hasil implementasinya. Jadi sini dibilang ya cluster 3 random state-nya jadi sebagai state-nya. Jadi kalau lihat dari sini
K-means itu titik awal tuh pasti random. Dia tuh random aja. Jadi kalau setiap giliran dia itu titik awalnya pasti beda. Dia tuh ngerandom. Nah, sheet ini pastiin kalau titik awalnya ini sama terus gitu. Jadi repetitifnya tuh bisa diulang-ulangin gitu. Eh, nah, makanya mungkin juga di K-means ini kalau kita run beda berkali-kali ya, itu bisa jadi outputnya juga beda setiap saat juga. Misalnya kalau dipakai data yang agak random kali ya. Nah, mungkin yang ini ya. Di sini ada tiga, kita coba cepetin aja. Nah, mungkin yang ini ya hasilnya bagus ya. Coba kita yang agak nggak jelas tuh. Hmm. Nah, ini coba ya. Sini key-nya ada satu, dua, tiga, empat, ada empat, satu, empat. Nah, di sini lagi masih jalan ya. Oke, dia sudah berhenti. Di sini converge-nya dia titik yang kuning di sini ya. Kuningnya di antara dua ini, birunya di sini, di ujungnya, ungu di sini, dan merahnya di sini. Coba kita rerun. Nah, yang ini mungkin agak mirip ya, tapi eh, beberapa titik itu nggak sama. Jadi setiap kita ngeran ini pasti beda outputnya. Nah, random seed ini buat mastiin kalau setiap kita ngeran tuh pasti outputnya sama seperti itu. Nah, di sini dia coba nge-train pakai data label yang di sini ya. Setiap data point di sini dia coba di train key-means-nya. Nah, terus sisanya cuma ngeplot. Nah, ini hasilnya apa? uh, si centroidnya juga ada ya, titik tengah dari data cluster ini. Seperti itu. Di sini untuk contoh yang dia kasih dia itu centroidnya ini ya, masih jauh-jauhan gitu. Jadi dia masih secara data emang kelihatan gitu ya. Centroid blobnya tuh ada di sini dan juga di sini. Kita kita coba minta ChatGPT coba untuk bikin implementasi yang sama tapi bikin mungkin si klasternya lebih deket-deketan ya. Jadi dia tuh lebih susah, maksudnya apa ya? Dia tuh lebih kayak gini nih, dia kan lebih deket-deketan. Jadi outputnya mungkin nggak seakurat kalau dengan data yang kayak gini. Udah jelas ya, sepresinya itu di mana aja. Kita coba minta ChatGPT, langsung prompt lagi aja. Misalnya rate misal. Dan di sini kita coba minta bikin new dataset ya. Create ini data uh, yang mana si blob ini tuh lebih dekat the plots more, kita bikin lebih bigger and sparse ya, but also much closer with each other. Nah, jadi kita minta bikin datasetnya mirip kayak gini ya, mirip mirip kayak sebelumnya, tapi bikin pertama dia tuh lebih besar ya, lebih mungkin kayak gini besarnya, terus lebih sparse juga, jadi lebih nyebar dan dia tuh lebih dekat daripada yang lainnya. Kita coba apakah sesuai dengan yang kita minta. Oke, di sini nyatu banget ya. Jadi uh, kemungkinan si ngebedain klasternya itu pasti susah juga nih. Kemungkinan dia nggak pasti nggak selalu seakurat itu ya. Mungkin kita coba bikin sparse-nya lebih kecil. Di sini kita coba dua. Kita lihat outputnya gimana. Masih masih lumayan. Sparse. Nah, ini masih ya, coba kita gedein dikit ya.
Oke, di sini eh, lebih kelihatan ya. Jadi ada pembagian yang klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Tapi ada beberapa yang kayak nyatu gitu ya hitungannya. Tapi kita coba aja train lagi untuk dataset yang baru ini ya. Kita langsung lanjut prompting. Jadi write install lagi. Write install to uh, im- implement the Keyman clustering on the new data. Nah, dia coba implementasi lagi dan kita coba lihat hasilnya ya. Oke, di sini dia juga hitungannya masih bagus ya. Uh, buat nentuin cluster setiap uh, blobsnya. Jadi yang kuning tetap di sini, yang ungu dan juga yang hijau ya. Walaupun kalau lihat dari mata sini ya, jadi mungkin ada beberapa hijau yang tuh masuknya sebenarnya regionnya si ungu. Tapi di sini dia masukin ke ungu. Nah, itu ada batasan-batasannya pasti ya. Jadi algoritma ini kalau ada data yang emang masuk ke daerah klaster lain, itu lebih susah untuk nentuin itu masuknya klaster mana. Nah, ini kayak gini ada warna hijau di daerah kuning kayak gini, di tengah-tengah kuning. Nah, itu dia nggak bakal bisa bedain tuh. Apakah dia ternyata hijau atau kuning. Dia pasti ngebaca apa sebagai kuning ya. Karena dia secara letak, dia itu jauh lebih dekat dengan yang kuning. Mungkin untuk data-data yang jauh-jauh kayak gini ya, yang bisa kelihatan kalau dia tuh terpisah, itu bagus untuk pakai si K-means juga ya. Jadi secara akurasi tentunya dari algoritma apa aja sebenarnya itu jauh lebih bagus jika datanya tuh sparse gitu. Maksudnya jauh antara lain yang lain bisa dibedakan letaknya. Kayak ini karena jauh-jauh dia akurasi bisa dibilang sebenarnya 100% ya dari data yang sebelumnya. Coba kita kasih gambarnya lagi tadi yang ini, kasih warnanya, sorry. Semua yang kuning pasti masuk kuning di sini. Mungkin beda warna ya di sini. Cuman secara sama klasternya sama gitu. Semua yang ungu dia masuk ke ungu sini semua. Nah, mungkin kalau di datanya udah agak bercampur kayak gini, dia akurasi bakal berkurang ya. Soalnya kan kelihatan ya tadi ini berubah warna, jadi akurasi nggak selalu akurat. Untuk akurasi bisa mungkin kita sekalian tanya ke GPT ya. Misalnya, Ransel to see the accuracy of the latest model, sorry, latest K-means. Oke. Nah, dicoba nge-print ekspresinya, nge-calculate, dan kita kupas aja. Nah, di sini bisa kelihatan ya, eh, data yang benar, yang diakurat bahwa warnanya kuning ke kuning gitu ya intinya ya, itu sekitar 97%. Jadi secara data mungkin dia masih bisa untuk sebagian besar datanya itu benar ya, uh, clusteringnya. Tapi mungkin ada beberapa poin yang dia itu nggak belum begitu tepat lah. Nah, kita coba mungkin hmm, untuk nentuin ya. Jadi untuk data tertentu itu kira-kira nilai Q yang paling optimal itu berapa? Kita coba minta prompt ChatGPT aja lagi. Sorry. Buat bikin dataset yang kira-kira Q-nya tuh susah ditentuin gitu ya. Kita coba tanya aja. Oke, misal to um, create a new data where the key value is ambiguous gitu ya. Nah, ambiguous. Nah, coba kita minta aja. Coba.
prompt ke ChatGPT. Kita copy dan kita run. Oke, di sini datanya dia nyebar banget ya. Jadi agak susah nih. Sebenarnya kalau kita remove ini, jadi kita cuma pengen lihat data raw-nya gitu ya. Jadi data ini bagusnya ada di key berapa sih gitu ya. Nah, salah satu cara untuk nentuin nilai key yang bagus itu ada namanya elbow method. Coba kita minta ChatGPT aja ya. Hmm, Let me install to run elbow method namanya tadi ya. Elbow method is the uh, the best number of key for key means clustering. Nah, dengan problem ini kita coba ya. Jadi dia coba ngeran si elbow method ini dan kira-kira nilai key berapa sih untuk dataset ini ya yang paling optimum untuk dicari gitu kan. Uh, Soalnya kalau kita lihat data ya, kita nggak tahu. Bias kita kan tujuannya adalah mencari klasternya. Nah, kebanyakan kita tuh nggak tahu klasternya itu ada di mana aja dan ada berapa. Kita cuma lihat kebanyakan sebut kayak gini aja, kayak cuma data points random uh, di 2D space gitu ya. Nah, makanya kita butuh uh, metode ini untuk nentuin kira-kira untuk data seperti ini tuh kayaknya paling bagus tuh berapa sih yang bisa dicari gitu ya. Nah, coba kita copy aja code-nya dan nah oke di sini album method jadi poin dengan satu cluster kalau ini dua cluster gitu ya bacanya. Nah di sini kita coba ya, coba kita copy gambarnya bisa nggak dia nentuin kira-kira udah sini eh, kira-kira paling bagus di mana sih gitu ya berdasarkan graph ini. From this graph uh, determine the optimal key value. Kita kasih aja gambarnya ke ChatGPT. Nah, dia bilang the optimal cluster typical found at the point where the within cluster sum of square curves start to bend or the elbow. Jadi pas dia belok ya, jadi pertama kan dia curam. Nah, dia mulai landai. Nah, di sini bisa dilihat kalau paling kelihatan itu di antara Q3 atau Q4 ya. Since the decrease slow significantly after Q4, jadi optimalnya kira-kira di 4. Jadi maksud data ini adalah uh, signifikansi dari datanya kalau Q-nya 1 itu apa ya? Terlalu broad gitu ya. Terlalu broad terus Q2 juga sama. Q3 ini udah lumayan ngelandai. Jadi dia tuh mulai signifikansi atau berkurang gitu ya. Jadi dia cuma setiap nambah K, dia itu nggak nambah informasi yang signifikan gitu. Nah, di sini bisa dilihat sebenarnya antara 3 sama 4 ya. Sebenarnya kalau di sini paling ininya sih 3 ya. Mungkin dia ngeliatnya di 1, 2, 3 gini. Kita coba aja buat equal K-nya 3 ya. Dia bilang sih 4. Oke. Kalau dari sini 3 aja kita coba ya. Seperti misal, to implement the key means on previous data with K equals 3. Sorry. Copy dulu. Paste. Dan ini belum semuanya.
copy. Oke, paste. eh, nah, mana ya? Kita tunggu aja dulu. Oke, di sini menurut dia key paling signifikan tuh ada di K93 ya. Kalau lihat dari album metode ini. Jadi secara data kelihatannya kelihatannya itu paling bener tuh kayak gini. Walaupun data sebenarnya itu dia campur-campur gini ya. Terus sebenarnya tuh ada 5 dia sebenarnya. Tapi karena susah untuk melihat data seperti ini, kita pakai album method dan temu K93 dan dia coba nge-cluster dengan tadi ya, dengan metode K-means ini. Dan hasilnya juga sebenarnya kelihatan ya, emang kayaknya clusternya emang 3 gitu lah. Seperti itu. Untuk yang K-means. Nah, selanjutnya kita coba untuk implementasi yang di Bscan ya. Tadi salah satu contoh yang ada di edukasi ini, di Bscan. Nah, kita coba aja ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, jadi dari random point dia coba, terus dia bakal ngebuat lingkaran inilah. Jadi bisa dibilang kalau ada yang dekat sama yang orange ini, dia bakal bikin sekitaran tuh orange. Ini kita coba tungguran. Nah, elemen toks ini dia tuh nggak ngeliat nih, eh, dari sekitar ini tuh nggak ada poin yang baru untuk yang warna oranye. Nah, dia mulai cari random point yang eh, belum pernah diwarnain lah intinya. Nah, dia mulai ke sini, dia sama cari points yang dekat. Nah, di sini bisa bisa lihat ya, di sini ada 3 poin, dia tuh nggak, sebenarnya di daerahnya si ini ya, bisa dilihat, bisa di kalau lihat dari sininya ya, itu sebenarnya dekat ya. Tapi untuk nilai epsilon segini ya, itu nggak, belum sampai gitu bisa dibilang. Belum sampai kena si poin-poin 3 ini. Nah, makanya dia dianggap udah selesai nih untuk cluster yang ini. Terlalu jauh lah bisa dianggap. Nah, di sini eh, makanya diwarnain warna lain gitu. Nah, terus sampai sini dia mulai dengan warna ungu. Nah, kita coba implementasi juga untuk yang di Biscan ya. Sorry, mana? Oh ya. Di sini kita prom lagi aja. Put in cell to kita minta generate baru aja. Generate data for sorry. Uh, kita bilang clusters and noise. Kita coba bikin data baru ya. Oke, kita copy code. Nah, kita paste. Nah, di sini kelihatan ya, ada 3 blok bisa dilihat. Tapi ada juga beberapa noise data-data yang random gitu ya. Eh, Kalau lihat dari algoritmanya si EduClass ya, kemungkinan besar mungkin beberapa noise yang dekat dengan beberapa blobs ini itu bisa jadi dianggap satu cluster. Di sini juga nih, misalnya ada ungu yang dekat sama biru, dia kemungkinan besar bakal dianggap satu cluster dengan biru. Dan poin-poin random noise ini bisa yang dekat-dekat bisa jadi dengan nilai epsilon tadi ya, bisa jadi ketangkap jadi satu. Tapi bisa jadi juga misalnya ada biru ini tapi jauh. Nah, itu bisa dianggap warna lain. Seperti itu. Coba kita langsung implementasi aja ya. Misal to implement dbScan and fixes that. Nah, dia coba nge-apply dbScan dari sklearn juga ya. Dia coba train ininya, data ini tadi, dan dia coba di akhir dia coba plot datanya. Nah, kita coba copy and paste.
Nah, bisa dilihat ya. eh di sini lumayan bagus untuk outputnya ya. Di sini kok dia pakai apa? Epsilonnya dinilai 1,5 dan set potential itu 5. Nah, di sini bisa lihat ya untuk tadi beberapa yang klasternya deket-deketan, walaupun mungkin di sini ada noise, ada poinnya noise, dia dianggap satu. Dan di sini juga dia dianggap satu blok nih dari sekitar warna hijau dan warna biru. Nah, di sini yang nyebar-nyebar ini dia itu dianggap noise saja ya. Nah, mungkin ada beberapa sampel. Jadi min samples ini intinya tuh kira-kira berapa poin yang bisa dianggap itu adalah satu klaster gitu. Nah, di sini ada poin deket-deketan dianggap satu klaster. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak ya poinnya, cuma ada misalnya cuma ada dua di sini, itu belum dianggap satu klaster, dianggap noise aja gitu itu. Nah, ini kalau implementasi dengan namanya DB-scan tadi. Nah, sebenarnya ada beberapa macam-macam uh, metode ya, atau algoritma untuk melakukan si clustering ini lagi. Kita coba satu contoh lagi ya mungkin dari si EduClass. Ini ada di scan, coba kita pakai ISO data ya. ISO data dengan data yang mungkin yang uh, lebih sulit ya. Kita minta ChatGPT, set misal new cell to create and plot. Hmm, kita mau bikin data yang kayak misalnya ini ya, misalnya kayak eyebrow gini ya. Data for clustering eyebrow. Nah, kita coba aja deh. Di sini dia bilangnya bentuknya tuh eyebrow. Kemungkinan beda, tapi kita coba aja. Oke, dia nggak begitu mirip ya, tapi ya lumayan lah ya. Ada lengkungan gitu, datanya nyebar. Dan di sini katanya sih cuma satu cluster ya, tapi kita sesuai dengan algoritma ya, tadi seperti yang udah dibilang Parisan juga, setiap algoritma tuh punya output yang beda-beda. Nah, dari sini coba kita implement aja untuk tadi algoritma yang kita pengen implement adalah isu data. Kita minta let me cell to implement ISO data algorithm for this data. Nah, kita coba aja. Oke, di sini sebenarnya intinya juga pakai K-means ya, tapi dia ngelakuin iterasi lain gitu. Dia di akhir coba ngeplot hasil akhirnya ya. Kita copy, kita coba run kan. Oke, di sini dia bilang, sebentar ya. Oke, di sini ditentuin kalau key-nya tuh 3. Sebentar ya. Key-nya itu, oh 2. Key inisialnya. Tapi di sini jadi ada 3. Mungkin dia secara algoritma nyari yang lebih optimal sebenarnya. Di sini kalau lihat dari kita aja ya, itu sebenarnya ada satu doang gitu, satu garis. Nah, dengan isu data ini, dia nyarinya hasil outputnya itu ada 3 dengan center di sini, sini, gitu ya. Jadi intinya emang dia tuh beda-beda lah secara algoritma dari kompleksitinya dan juga dari random noise-nya pasti itu outputnya akan beda-beda sesuai dengan data yang kita punya. Makanya kita harus tahu juga kira-kira data yang kita punya tuh bagusnya pakai apa gitu. Tergantung misalnya dari sparse tingkat kejauhan setiap datanya atau tingkat bentuk dari data itu sendiri. Nah, itu bisa uh, nentuin ya
efektivitas dari setiap algoritma yang ada di untuk clustering inilah intinya. Nah, mungkin sampai situ saja sebelum ditutup perkuliahan ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk website EduClass bisa ada di grup ini juga ya. Jadi bisa dicoba-coba juga. Dan uh, implementasi juga tanya ke ChatGPT ya, kayak gini. Oke, jika tidak pertanyaan, maka perkuliahan ditutup. Terima kasih semua.